Terima kasih Bu Novi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah atas segala kesehatan yang telah diberikan pada kita semuanya sehingga hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Bunda Ayah hebat serta anak-anak solih-solihah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa memberikan informasi yang cukup jelas untuk Bunda Ayah semuanya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak ketika belajar di sekolah. Saya mohon izin untuk share screen. Baik, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana teknis kegiatan pembelajaran selama kegiatan tatap muka atau New PTMT di SDI Surya Buana Malang. Evaluasi kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas yang telah kita laksanakan insya Allah 1,5 atau 2 bulan. Yang pertama, secara umum sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan SOP PTMT baik yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan maupun yang telah dibuat oleh SD Islam Surya Buana. Yang kedua, laporan perkembangan siswa sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan jadwal. Dan yang ketiga, protokol kesehatan sudah berjalan dengan baik sesuai SOP Prokes. Dan alhamdulillah, anak-anak ketika datang ke sekolah, mereka sangat memperhatikan protokol kesehatan dan tetap mereka bisa berbaur dengan teman-teman yang lainnya dengan pengawasan wali kelas. Kemudian masih ada beberapa siswa yang terlambat datang ke sekolah. Nah, ini mohon motivasi dari Bunda Ayah sekalian agar nanti ketika sudah diberlakukan sistem PTMT yang baru, mohon untuk tidak datang terlambat. Kemudian pembelajaran daring kurang maksimal. Ada siswa yang belum bergabung di Zoom. Beda di awal kegiatan pembelajaran dulu, awal masuk ketika pembelajaran Zoom, mereka bisa masuk dengan tertib, mereka bisa masuk terus, tidak ada yang bolos, bahkan yang mengikuti itu bisa full. Tapi setelah berjalannya waktu sampai hari-hari ini, yang mengikuti Zoom terkadang tidak full, mungkin hanya separuh, mungkin hanya bisa dihitung hanya 70% yang mengikuti. Ataupun mengikuti namanya muncul, ternyata anandanya yang tidak ada di depan laptop atau di depan layar Zoom. Nah, ini kan jadi kurang maksimal. Kemudian ketika pembelajaran Zoom, ada siswa yang belum mengikuti Zoom dengan memakai seragam sekolah. Nah, ini menjadi kebiasaan yang mungkin menjadi kurang baik karena kegiatan Zoom itu bukan kegiatan yang libur di rumah, tetapi kegiatan yang artinya anak-anak belajar di rumah. Jadi tetap sekolah sehingga anak-anak wajib memakai seragam sekolah. Nah, bagaimana yang tidak cukup ya bisa diatasi nanti oleh Bunda Ayah semuanya, kan Bunda Ayah lebih hebat, sehingga bagaimana seragam yang tidak cukup nanti bisa diatasi dengan bagaimana supaya bisa cukup. Kemudian kegiatan daring menyebabkan siswa memiliki waktu yang lebih banyak dengan gadgetnya. Nah, ini kegiatan daringnya hanya 35 menit. Kemudian kalau diakumulasi semuanya mungkin hanya 2 atau 3 jam. Kemudian sisanya, nah kita kan tidak tahu bagaimana dengan Ananda yang
di rumah sendiri tanpa ada pendampingan orang tua. Nah, apa yang mereka lakukan dengan gadgetnya? Ini yang kita tidak ketahui. Apa yang mereka buka, apa yang mereka cari, apa yang mereka lihat, ini kita tidak tahu. Ataupun kita sebagai orang tua berada di rumah, tapi kita sibuk dengan kegiatan kita sebagai orang tua, pastinya seperti itu. Dan kemudian anak-anak serius, fokus itu dilihat, oh anakku sudah belajar, oh anakku masih serius mengikuti Zoom, padahal itu Zoom-nya sudah selesai. Tapi kita tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lihat. Itu memberikan dampak yang sangat besar. Apabila mereka yang sudah bisa mengendalikan gadgetnya, alhamdulillah. Tapi bagi yang belum, nah ini perlu kita waspada dan hati-hati. Kemudian ketertarikan dengan kegiatan sekolah mulai berkurang. Kegiatan ekstra itu sangat bermanfaat, Bunda Ayah, bagi kita sebagai guru ketika anak-anak itu masuk sekolah. Daripada kita mengetahui anak-anak berada di rumah dengan Zoom, kamera dimatikan, sehingga kita nggak tahu bagaimana apa yang dilakukan oleh anak-anak seperti itu. Kemudian yang terakhir, mengurangi penggunaan gadget atau HP yang telah difasilitasi kepada Ananda. Sehingga kalau setiap hari masuk, otomatis nanti Ananda akan berkurang penggunaan gadgetnya. Kemudian pastinya nanti akan ada pemberian PR untuk kegiatan setelah mereka pulang dari sekolah. Seperti itu. Dan bagaimana teknis pelaksanaan New PTMT? Yang pertama, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara luring. Jadi semuanya akan tatap muka untuk semua mata pelajaran dengan sistem shift untuk hari Senin sampai hari Kamis. Kecuali pembelajaran hari Jumat yang dilaksanakan secara daring. Kita tidak bisa, Bunda ya, kalau kita masukkan hari Jumat untuk kegiatan ekstra, otomatis semuanya akan masuk dan sekolah tidak berani untuk seperti itu karena belum ada izin yang tertulis dari Dinas Pendidikan. Sehingga hari Jumat pelaksanaan ekstra dan pramuka masih tetap harus dilaksanakan secara daring. Yang kedua, akan ada pergantian jam shift yang dilaksanakan sepekan sekali. Jadi apabila Ananda pekan ini melaksanakan shift 1 masuk pukul 7, maka pekan depan akan melaksanakan pembelajaran dengan sistem shift 2 atau masuk pada shift 2 atau masuk pada pukul 10 kalau kelas bawah ya, seperti itu. Jadi setiap pekan akan kami rubah teknis jam masuknya Ananda. Jadi hari pekan ini shift 1, berarti pekan depan shift 2, pekan depan lagi shift 1 lagi. Jadi semuanya akan merasakan masuk jam 7 dan merasakan masuk jam 10. Kemudian yang ketiga, jam kegiatan pembelajaran. Untuk kelas bawah, kelas 1, 2, dan 3, shift 1 pukul 7, masuk hari Senin sampai Kamis pukul 7 sampai 9.30. Shift 2 masuk pukul 10 sampai 12.30. Jadi kelas bawah durasi pembelajaran lama di sekolahnya kurang lebih 2,5 jam tanpa istirahat. Jadi karena pembelajaran kita santai, insya Allah santai dan tidak akan terlalu berat sehingga istirahat bisa sewaktu-waktu sesuai kegiatan di kelas masing-masing nanti seperti itu. Untuk kelas atas, kelas 4, 5, dan 6, shift 1 masuk pukul 7 sama dengan kelas bawah sampai pukul 10. Shift 2 masuk pukul 10.30 dan pulang pukul 13.45. Kenapa shift 2 agak lebih panjang, tidak ada kurang lebih ada durasi waktunya 3 jam 15 menit karena ada kegiatan sholat duhur dulu, Bunda Ayah ya. Jadi 15 menit untuk kegiatan sholat duhur. Jadi nanti pulangnya agak mundur 15 menit. Kemudian untuk kegiatan UMI bagaimana? Untuk kegiatan UMI tetap dilaksanakan secara daring. Ya, untuk kelas bawah dilaksanakan pukul 13.30. Jadi masih ada waktu Bunda Ayah anak-anak untuk beristirahat sejenak setelah dari pulang sekolah 12.30. Nanti UMI dilaksanakan pada pukul 13.30. Kalau kelas atas, UMI-nya akan dilaksanakan pukul 14.30. Jadi ada waktu istirahat untuk anak-anak. Seperti itu. Nah, yang keempat,
adanya pemberian tugas atau PR dikarenakan jam pembelajaran yang relatif singkat. Jadi kita mohon izin ya Bunda Ayah, kalau dulu memang tidak ada PR karena kita sistemnya full day, ataupun dulu tidak ada PR karena kita ada legendaris. Untuk kegiatan New PTMT saat ini, anak-anak tidak akan menerima legendaris dan akan memanfaatkan buku tema yang sudah diberikan, serta ada pemberian tugas atau PR. Yang kelima, jadwal pelajaran baru akan dibagikan oleh wali kelas masing-masing, paling lambat hari Minggu besok, insya Allah. Yang keenam, pembelajaran PJOK yang akan dilaksanakan di luar kelas, mudah-mudahan bisa. Dan insya Allah kegiatan PJOK-nya tidak lagi duduk di depan laptop, tapi akan langsung bertemu dengan guru PJOK-nya secara langsung. Seperti itu. Yang ketujuh, pembelajaran Zoom bagi yang tidak bisa luring atau di luar kota dengan keterbatasan pelaksanaan Zoom-nya. Jadi kalau misalnya yang berada di luar kota dan masih belum bisa kembali ke Malang, otomatis akan mengikuti pembelajaran secara Zoom. Tapi mohon maaf, Bapak Ibu, karena pembelajaran Zoom-nya tidak akan maksimal, karena wali kelas akan lebih fokus dengan para siswa yang datang di kelas, para siswa yang belajar tatap muka di kelas, sehingga mungkin yang ikut Zoom hanya bisa mendengarkan suara dari penjelasan guru, tapi tidak bisa melihat secara langsung wajahnya, karena guru tidak berada di tempat duduk atau standby di tempat duduk, tapi guru akan memperhatikan masing-masing siswa yang ada di kelas. Tapi insya Allah setiap wali kelas akan memfasilitasi dengan Zoom untuk kegiatan New PTMT di hari Senin depan. Dan yang terakhir, tetap diwajibkan untuk membawa bekal dan minum, karena kantin masih belum boleh atau belum diizinkan untuk beroperasional. Seperti itu, Bunda Ayah sekalian, yang dapat saya jelaskan tentang kegiatan pembelajaran Ananda di hari Senin depan. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kita kepada kita semuanya agar kita selalu sehat, dan mohon kerjasama dari Bunda Ayah sekalian agar bisa selalu memotivasi, mendampingi Ananda, dan selalu memberikan semangat yang luar biasa kepada Ananda agar tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan sekolahnya. Terima kasih Bunda Ayah semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.